Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, shalom. Halo Bapak Ibu guru hebat, berjumpa lagi dengan saya Siti Carolina Siahaya, CGP Angkatan 11 Kabupaten Maluku Tengah dari SLB Negeri Sanur. Hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak Erwin. Beliau adalah guru di SLB Negeri Sanur. Izinkanlah saya untuk menyapa Bapak Erwin saat ini. Halo, selamat siang Pak Erwin. Siang Ibu Bibi. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Begitu. Terima kasih sebelumnya karena Pak Erwin telah meluangkan waktu untuk ada dalam percakapan praobservasi di saat ini. Sebelum nantinya saya menilai proses pembelajaran yang akan Bapak Erwin lakukan di kelas. Adapun tujuan dari supervisi itu sendiri adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Bapak Erwin lakukan di kelas. Dan kenapa kita perlu melakukan percakapan observasi di saat ini? Sebagai persiapan awal sebelum nantinya Bapak Erwin melakukan proses pembelajaran di kelas, agar Bapak Erwin lebih siap lagi untuk melakukan proses pembelajaran yang terbaik bagi siswa di kelas. Nah, sebelum kita ada dalam percakapan selanjutnya, izinkan saya untuk nantinya menyampaikan beberapa pertanyaan untuk Pak Erwin. Boleh Pak? Boleh. Oke, baik. Pertanyaan saya yang pertama Pak, menyangkut dengan tujuan pembelajaran. Apa tujuan pembelajaran yang akan Bapak Erwin capai dalam pembelajaran kali ini Pak? Tujuan pembelajarannya itu menunjukkan dan menyebutkan pecahan uang Rp500 sampai dengan Rp100.000. Yang kedua, menuliskan kesetaraan nilai uang Rp500 sampai dengan Rp100.000. Tiga, mampu bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas dengan baik. Baik, jadi dalam pembelajaran yang Bapak Erwin akan lakukan di saat ini, ada tiga tujuan pembelajaran yang akan dicapai dengan Bapak Erwin bersama dengan siswa. Nah, berdasarkan dengan tiga tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan tadi, saya ingin bertanya lagi, apakah pengembangan yang ingin Bapak Erwin capai dalam pembelajaran kali ini Pak? Untuk pengembangan itu meningkatkan kemampuan siswa dalam mengidentifikasi nilai uang. Yang kedua, meningkatkan keterampilan untuk bekerjasama dalam kelompok. Dan yang ketiga, meningkatkan pengetahuan di sekolah dan praktek sehari-hari di lingkungan rumah. Baik, jadi ada tiga pula Pak area pengembangan yang akan dicapai, baik untuk pengetahuan, keterampilan, bahkan aksi nyatanya saat ada di rumah. Nah, selanjutnya pertanyaan saya ingin mendengarkan Pak, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bapak Erwin terapkan di kelas, mulai dari strategi, kemudian model, kemudian metode pembelajaran yang akan diterapkan Pak. Strategi pembelajarannya mungkin belajar kelompok, diberikan suatu tugas dan mampu berdiskusi di depan kelas. Terus yang dua model pembelajarannya itu pembelajaran problem based learning atau PBL. Oke, baik sekali Pak. Jadi strateginya ada dalam diskusi kelompok, kemudian modelnya problem based learning yang akan Bapak Erwin terapkan dalam pembelajaran kali ini. Pertanyaan saya selanjutnya Pak, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Bapak Erwin gunakan saat pembelajaran di kelas? Ini kan media uang, jadi kita gunakan replika uang. Bisa saja kita menggunakan uang asli, cuman replika uang lebih bagus karena kita bisa menjaga media-media uang banyak. Baik, jadi media yang akan Bapak Erwin gunakan adalah uang itu sendiri sebagai contoh yang lebih real, lebih nyata kepada untuk menunjang pembelajaran kali ini. Pertanyaan saya selanjutnya Pak, kira-kira kapan Bapak Erwin akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Hari Rabu. Oh, hari Rabu. Di kelas berapa Pak Erwin? Kelas 7. Kelas 7. Jam keberapa Pak? Jam pertama. Oke, baik. Baik, nanti jadi pada hari Rabu saya akan datang ke kelas Pak Erwin
di kelas 7. Kemudian saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang telah Bapak Erwin lakukan bersama dengan siswa dalam proses pembelajaran di kelas. Nah, nanti setelah Bapak selesai observasi, kita ketemu lagi Pak dalam diskusi seperti ini yang nantinya akan didampingi oleh Ibu pengajar praktik Pak. Boleh Pak? Boleh. Kira-kira Pak, apa yang ingin Bapak Erwin sampaikan kepada saya? Mudah-mudahan lulus dalam CPG ini. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Pak atas dukungan yang diberikan juga. Dan juga saya mengucapkan banyak terima kasih atas supportnya, semangatnya, bahkan telah meluangkan waktu untuk percakapan kita observasi di saat ini. Sampai ketemu Pak di observasi dalam pembelajaran di kelas ini. Terima kasih Pak, selamat siang. Saya. Dua kali 5 berapa? Angkat tangan yang bisa. 10. Oke, tepuk tangan. Kita kembali mengulang atau mengingat kembali kesepakatan kelas setelah kita buat bersama. Yang pertama, berpakaian rapi saat di kelas. Tujuan pembelajaran. Oke, ini kita punya tujuan pembelajaran pada hari ini. Itu menunjukkan dan menyebutkan pecahan uang Rp500 sampai dengan Rp100.000. Yang kedua, ada yang bisa baca? Menuliskan nilai uang 500 sampai 100. menuliskan kesetaraan nilai uang Rp500 sampai Rp100.000. Yang ketiga, Mampu bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas dengan baik. mampu bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas dengan baik. Oke, yang semangat supaya kita belajar semangat hari ini. Duduk yang rapi, siap belajar. Ini gambar Uang uang berapa? Rp10.000. Ini uang digunakan untuk apa? Belanja. Oh, belanja. Alat yang digunakan untuk pembayaran. Ketika membeli sesuatu harus menggunakan Uang. tanpa uang kita apa? Tidak bisa Belanja. membeli, tidak bisa belanja. Makanya itu harus menggunakan uang. Cara mendapatkan uang itu bagaimana? Bekerja. Bekerja itu awan dari mana? Kalau mau mendapat pekerjaan yang bagus, itu harus bersekolah dengan baik, mendapatkan ijazah, supaya anak-anakku sekalian bisa kerja di tempat yang lebih baik. Oke. Uang setiap pecahannya memiliki nilai yang berbeda. Betul tidak? Betul. Oke. Bapak Guru, ada uang ini sama-sama uang. Uang ini berapa? Rp20.000. Uang berapa? Rp20.000. Rp20.000. Ini uang Rp1.000. sama tidak nilainya? Iya. Yang mana lebih besar? Rp20.000. Yang mana lebih kecil? Rp1.000. Mantap. Kalau uang itu uang mantap. Oke. Amati uang di atas ini. Itu karena dia data yang dapat DKI itu rumah pertama. Ini uang Rp1.000.
toko-toko yang maksudnya berbelanja dengan uang 200 rupiah? Tidak. Jadi yang sering dipakai itu adalah 500 rupiah dan 1000 rupiah. Oke, ini dia uang kertas. Uang kertasnya ada 5.000 rupiah, 2.000 rupiah, 1.000 rupiah, 10.000 rupiah, 20.000 rupiah, 5.000 rupiah, 100.000 rupiah. Oke, mantap. Berapa nilainya ini? Tio, berapa? Ini uang berapa? Uang berapa, Tio? Oke, 500 rupiah. Tio, 500 rupiah. Jen, berapa? 20.000 rupiah. 20.000 rupiah. Oke. Silakan tulis. Berapa nilainya? Berapa nilainya? Titik-titik sama dengan 20.000 itu uang berapa di sini? 10.000 rupiah. Kerja di 500 rupiah, Oke. 1.000 rupiah, Oke. 1.000 rupiah, 5.000 rupiah, 5.000. 2.000 rupiah, 5.000. 10.000 rupiah, 10.000. 20.000 rupiah, 50 rupiah, Hah? 50 rupiah, 50 rupiah? 50 rupiah, ribu rupiah. Ini uang 50 ribu nih. 50 rupiah, ini 100. Nah, 100.000 rupiah. Oke. Celo, Marcelo. Oke. Jen, 5.000 rupiah. 500 rupiah. 1.000 rupiah. 1.000 rupiah. 5.000 rupiah. 2.000 rupiah. 10.000 rupiah. 20.000 rupiah. 50.000 rupiah. 100.000 rupiah. Oke, mantap. Kita mengerjakan tugas kelompok. Oke. Siswa dibagi menjadi 2 kelompok. Jadi sudah di kelompok 1 ini kelompok 2. Ingat, kelompok 1 kelompok. Pilih nomor berapa? Jadi untuk menjawab pertanyaan itu 30 detik. Ya, kelompok 1. Boleh nomor 3. Oke, kita buka nomor 3. Oke. 8. Yang mana? Apa guru? A. Oke, tepuk. Langkah-langkah kegiatannya. Yang pertama, guntinglah uang pecahan yang disediakan. Jadi yang pertama itu harus gunting uang
yang Bapak Guru bagikan itu. Yang kedua, susunlah sekelompok uang mainan pada kertas karton yang telah disediakan dengan mengikuti petunjuk soal yang disediakan. Berarti Bapak Guru sudah sediakan soal, jadi susun sesuai dengan ini uang berapa. Menempel satu orang supaya cepat. Satu orang menggunting, satu orang memperhatikan soalnya supaya semua kerja. Ini yang menempel. Bagi tugas. Supaya semua kerja, satu menggunting, satu memperhatikan. Susun ke sana semua. Baik. Apa? Kelompok satu perhatikan ini. Yang kedua, Esther. Di sini ada yang bertanyakan untuk kelompok satu? Tidak, Pak. Semua benar? Oke, tepuk tangan. Oke, di sini ada yang beli sanggar? Ada, Pak, dulu. Yang nomor berapa? Nomor 2. Ada salah. Nomor 2. Nana punya ada pentasnya kan dulu. Namanya apa dulu? Itu tuh. Ya. Oke. Bapak Guru sudah tampilkan jawaban yang benar. Mata uang di Indonesia ada dua jenis. Yang pertama apa? Logam kertas. Uang logam pecahannya berapa? Uang logam 500 Rupiah. 1.000 rupiah. Uang kertas pecahannya berapa? 1.000 rupiah. Sampai 100.000 rupiah. Oke, terakhir kesetaraan mata uang. Apabila suatu mata uang ditukar dengan mata uang lain, maka akan memiliki nilai tukar yang sama. Oke. Hari ini bagaimana perasaannya ketika belajar matematika? Perasaannya bagaimana? Materi tentang uang. Dan diskusi kelompok dengan demonstrasi, yaitu kita memperagakan jual beli nanti. Sampai jumpa di minggu depan dan tepuk tangan untuk kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan shalom. Berjumpa lagi di percakapan pasca observasi bersama saya Vivi Carolina Siahaya, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Maluku Tengah dari SLB Negeri Hariri. Saya pun masih ditemani oleh Bapak Erwin sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik, dan hari ini juga saya kedatangan Ibu yang sangat istimewa, Ibu pengajar praktik, Ibu Eni Tua Petel. Beliau adalah pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak angkatan 11. Selamat siang Ibu, apa kabar Ibu? Kabarnya baik, puji Tuhan. Selamat siang Pak Erwin, apa kabar Pak Erwin? Baik, puji Tuhan. Baik, di percakapan pasca observasi kali ini, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bapak Erwin terkait dengan proses pembelajaran selama observasi yang sudah dilakukan di hari kemarin. Apakah Bapak Erwin siap, Pak? Siap. Baik, Pak. Pertanyaan saya yang pertama, Pak. Bagaimana perasaan Bapak Erwin terkait dengan proses pembelajaran yang telah dilakukan Bapak pada hari kemarin? Saya merasa puas dengan pembelajaran yang saya lakukan kemarin karena siswa itu sangat antusias dalam
melaksanakan proses pembelajaran mengajar di kelas. Dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai itu dicapai dengan maksimal. Baik sekali Pak. Terkait dengan proses pembelajaran yang telah Bapak Erwin lakukan serta kepuasan yang telah Bapak Erwin terima, saya ingin tanyakan Pak, apakah area-area pengembangan yang telah Bapak Erwin sepakati sudah boleh dicapai Pak saat proses pembelajaran di kelas? Area pengembangannya itu pengetahuan dan keterampilan, dan itu sudah dicapai. Baik sekali. Terkait dengan area pengembangan pengetahuan dan keterampilan yang telah Bapak Erwin capai tadi, apakah keduanya sudah tercapai dengan maksimal Pak selama proses pembelajaran berlangsung? Menurut saya itu sudah tercapai, meskipun ada beberapa kekurangan yang dapat di dalamnya. Oh baik, ternyata ada kekurangan-kekurangan yang Bapak Erwin dapatkan selama proses pembelajaran berlangsung. Saya ingin tanyakan Pak, apa kendala-kendala atau kekurangan yang Bapak Erwin temui saat proses pembelajaran tersebut? Motivasi dan minat belajar siswa itu ada beberapa orang yang masih kurang dalam proses pembelajaran. Oh, baik. Jadi ada beberapa siswa yang masih kurang aktif selama proses pembelajaran berlangsung. Mungkin itu hal yang biasa Pak, bukan hanya ditemui oleh Pak Erwin saja. Terkadang di dalam proses pembelajaran di kelas saya juga sering menemui hal itu Pak. Nah, terkait dengan kendala-kendala tersebut, kira-kira menurut Pak Erwin, hal apa saja yang menyebabkan sampai siswa tersebut kurang aktif saat proses pembelajaran Pak? Mungkin dari minat dan motivasi siswa dalam pembelajaran. Baik Pak, terkait dengan minat dan motivasi siswa dalam pembelajaran, kita selaku guru kan mempunyai sekali banyak kompetensi Pak. Menurut Bapak Erwin, untuk bisa memberikan solusi yang terbaik terkait kendala-kendala itu, minat dalam proses pembelajaran siswa, apa yang ingin Bapak Erwin kembangkan supaya bisa mengatasi masalah tersebut Pak? Perlu dikembangkan yaitu strategi pembelajaran dan metode dan media pembelajaran itu harus yang inovatif, sehingga siswa bisa dapat berinteraksi dan belajar dengan baik. Baik, luar biasa sekali Pak. Semoga pengalaman yang Bapak Erwin harapkan dan apa yang Bapak Erwin ingin wujudkan tadi dapat berjalan dengan baik untuk bisa menjawab setiap kebutuhan belajar siswa yang berbeda-beda tadi Pak. Saya yakin nih, pasti Pak Erwin bisa tergerak untuk melakukan perubahan-perubahan yang lebih kreatif, lebih inovatif, untuk bisa mengembangkan potensi-potensi siswa sesuai dengan minat dan kesiapan belajar mereka di sini. Terima kasih Pak Erwin. Baik Ibu, dari percakapan yang telah saya lakukan bersama dengan Bapak Erwin, mungkin ada refleksi atau arahan yang Ibu ingin sampaikan, saya persilakan. Ya. Terima kasih Pak Erwin, terima kasih untuk pastinya, dan juga saya mengharapkan apa yang telah Erwin dan diterapkan terkait dengan proses pembelajaran. Saya bersemangat tapi seperti yang tadi katakan bahwa terus lakukan kajian, terus mengembangkan keterampilan serta strategi yang tadi Pak Erwin katakan bahwa perlu mengembangkan strategi dari seorang guru untuk bisa menunjukkan rasa ingin tahu dari siswa ketika lagi berdiri di sekolah khusus, yaitu di sekolah yang sama sudah untuk anak-anak kampung yang sudah ditempatkan bersama dalam pembelajaran seperti ini, kita
kasih untuk proses hari ini. Saya harap supaya tindak lanjut jika terus dilakukan ini saling mengingatkan satu dengan yang lain, bukan hanya untuk Pak Erwin tapi untuk Bapak Ibu yang lain yang dilakukan seperti kita. Itu mungkin itu saja dari saya. Silakan. Baik, Ibu. Terima kasih Bu untuk refleksi bahkan arahan yang disampaikan Ibu kepada saya dan juga Bapak Erwin. Kedepannya selaku guru kami akan lebih baik lagi untuk bisa meningkatkan kualitas pembelajaran kami dengan tetap membangun kolaborasi satu dengan yang lain supaya apa yang menjadi kebutuhan siswa di Negeri Haruri ini kami bisa menjawab dengan segala baik dalam proses pembelajaran itu. Demikian supervisi akademik yang kami laksanakan di saat ini. Selamat siang untuk kita semua. Salam guru penggerak, bergerak, bergerak, mengerak.